Assalamualaikum sahabat yang beriman, hari ini Sajadah Islam kembali di hadapan Anda, untuk memberikan informasi tentang seputaran Islam. Semoga dapat menambahkan wawasan kita semua. Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Hadis riwayat Ahmad. Penaklukan Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki, adalah sebuah peristiwa besar yang mengguncangkan timur dan barat. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, dengan mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel dulu merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan, karena letak strategisnya dalam perekonomian maupun politik dunia. Peristiwa ini telah dikabarkan Rasulullah sejak ribuan tahun lalu, dan berhasil diwujudkan pada tahun 1453. Sosok penakluk yang berhasil mewujudkannya adalah seorang pemuda yang juga telah dijanjikan Rasulullah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jarak Nabi Muhammad dengan peristiwa bersejarah itu adalah 781 tahun. Hampir 8 abad. Sebuah jarak yang tidak bisa dikatakan sebentar. Dan sepanjang masa itu, tak berbilang jumlah mujahid yang menorehkan sejarah panjang mewujudkan janji sang Nabi. Tapi sebelum membahas peristiwa penaklukan yang prestisius itu, ada baiknya jika kita mengurai satu persatu apa yang seharusnya kita ketahui. Semacam apakah kota Konstantinopel? Bagaimana kaum muslimin mengatur strategi untuk menaklukkannya? Siapa sosok pemuda yang bergelar Al-Fatih yang berhasil menaklukkan kota itu? Konstantinopel berdiri sejak zaman Yunani kuno. Jauh sebelum Masehi, adalah seorang Yunani, cerdik, tangkas dan pandai, bernama Bizas yang ingin mendirikan sebuah kota. Tapi ia bingung akan mendirikan kota itu di mana. Akhirnya Bizas meminta petunjuk pada pendeta orakel Delphi yang bertugas di kuil dewa Apollo di kota Delphi Yunani. Apollo adalah nama salah satu dewa dari sekian banyak tuhan bangsa Yunani kuno. Dari pendeta itu, Bizas mendapat petunjuk untuk mendirikan kota di depan si buta. Meski tidak paham apa yang dimaksud sang pendeta, akhirnya Bizas berlayar saja mengarungi Laut Aegea, perairan Yunani. Sampai suatu saat, tibalah Bizas di Selat Bosporus. Selat ini kecil saja, memisahkan daratan Eropa dan Asia. Waktu itu di pesisir timur Bosporus, di sisi Asia atau Anatolia, telah berdiri salah satu kota milik Yunani bernama Halsedon yang sudah cukup ramai kala itu. Nah, disinilah Bizas memahami apa yang dimaksud dengan si buta, yaitu Halsedon yang buta akan tanah di seberangnya, yang hanya berjarak sekian mil saja di seberang Bosporus sisi Eropa, yang sangat strategis dan jika dijadikan markas akan berkembang jauh lebih superior. Lalu Bizas mendirikan kota dengan nama Bizantium yang dinisbatkan pada namanya. Konstantinopel pada masa Imperium Romawi, zaman berganti, Imperium Romawi yang merupakan versi baru dari Yunani kuno, berkuasa dengan ibu kota Roma. Nah, disinilah Bizas memahami apa yang dimaksud dengan si buta, yaitu Halsedon yang buta akan tanah di seberangnya, yang hanya berjarak sekian mil saja di seberang Bosporus sisi Eropa, yang sangat strategis dan jika dijadikan markas akan berkembang jauh lebih superior. Lalu Bizas mendirikan kota dengan nama Bizantium yang dinisbatkan pada namanya. Konstantinopel pada masa Imperium Romawi, zaman berganti, Imperium Romawi yang merupakan versi baru dari Yunani kuno, berkuasa dengan ibu kota Roma. Berkuasa dengan ibu kota Roma. Imperium besar ini mencapai keemasan pada masa Kaisar Augustus, 27 SM, 14 M, setelah mendamaikan perang saudara yang berlangsung puluhan tahun.
Saat itu wilayah kekuasaan Imperium Romawi telah mencapai tanah Palestina. Pada masa Kaisar Augustus ini, lahirlah Nabi Isa As di Palestina dan diangkat oleh Allah sebagai rasul untuk kaum Israel dan bangsa Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Nabi Isa As diutus Allah untuk menyampaikan risalah tauhid dan menyeru menyembah hanya pada Allah yang Maha Esa. Ajaran Nabi Isa As berkembang saat Imperium Romawi berada di puncak kejayaan, lalu Kekaisaran tampuk berpindah pada Kaisar Trajanus, 98-117 Masehi. Luas wilayah Romawi pada masa ini telah mencapai 6,5 juta kilometer persegi. Membentang dari Armenia, tanah Armenia sekarang, Republik Armenia, Georgia, Azerbaijan. Pesisir utara benua Afrika yang berhadapan dengan Laut Mediterania, Maroko, Libya, Mesir, Aljazair, Tunisia, juga masuk dalam wilayah Romawi. Sejarah mencatat, Kaisar Trajanus adalah kaisar yang kejam. Kaisar yang beragama pagan, menyembah dewa-dewa, ini bertindak bengis pada para pengikut ajaran Nabi Isa yang mengesahkan Allah. Para pengikut agama tauhid dan tidak mau menyembah dewa-dewa diintimidasi bahkan dihukum mati. Pada masa Kaisar Trajanus inilah diperkirakan hidup sekelompok pemuda yang teguh memegang ajaran tauhid dan dikejar-kejar rezim diktator Trajanus dan bersembunyi di sebuah gua. Mereka tertidur di gua itu dan baru dibangkitkan oleh Allah 309 tahun kemudian pada masa Kaisar Theodosius II. Hanya Allah yang Maha Tahu, para ahli sejarah bisa berselisih pendapat. Sekelompok pemuda ini tercatat dalam Al-Quran dengan sebutan Asyabul Kahfi. Pada saat tampuk kekaisaran dipegang oleh Kaisar Konstantinus I dengan gelar Konstantinus yang Agung, 306-337 M, sang kaisar melihat bahwa lokasi kota Bizantium sangat menarik perhatiannya. Kaisar Konstantinus Agung lalu membangun ulang Bizantium dan memindah ibu kota Romawi dari Roma ke kota itu. Lama-kelamaan Bizantium menjadi Konstantinopel, kota Konstantinus. Kaisar Konstantinus inilah yang menjadikan agama Nasrani sebagai agama resmi negara. Pada tahun 325 M, sang kaisar menghimpun 220 uskup di Nicea. Perhimpunan, konsili, ini mengutuk paham Tauhid Arius dan mengumumkan kredo anti-Arian. Arius, 256336 M, adalah tokoh Nasrani yang hidup di Alexandria Mesir dan selalu teguh memegang prinsip Tauhid seperti yang diajarkan Nabi Isa As. Dalam konsili ini pula diterbitkan SK pengangkatan Yesus sebagai Tuhan yang ditandangani oleh 220 uskup tersebut dan didukung sang kaisar. Sejak saat itu Yesus resmi menjadi Tuhan dan pengikut Nabi Isa yang masih murni, yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa sedangkan Yesus atau Nabi Isa adalah utusannya, menjadi musuh negara. Lalu pada tahun 379-395 M, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius I atau Theodosius Agung membagi Imperium Romawi menjadi dua untuk kedua putranya, yaitu Romawi Barat beribu kota di Roma dan Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Dalam perjalanannya, Kekaisaran Romawi Timur lebih berumur panjang daripada Kekaisaran Romawi Barat. Secara mengenaskan, Kekaisaran Romawi Barat jatuh di tangan suku Ostrogoth yang dipimpin Odoaker pada tahun 476 M. Odoaker menundukkan Kaisar Romulus Augustus, Kaisar terakhir Romawi Barat, dan mengangkat dirinya sebagai Raja Italia, sedangkan Kekaisaran Romawi Timur terus berkuasa. Hingga pada saatnya pada tahun 1453 jatuh ke tangan kaum muslimin. Jadi, sebagai ibu kota Imperium Romawi, Konstantinopel adalah kota penting dan menjelma menjadi kota metropolitan sejak dahulu kala. Kota itu juga menjadi salah satu kota utama dalam jalur sutra.
Itulah mungkin sisi lain, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemangati kaum muslimin untuk menaklukkannya demi kejayaan Islam. Turki adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat benua Asia dan bagian tenggara dari benua Eropa. Negara ini sudah berdiri sejak tahun 1920. Turki memiliki sejarah yang panjang. Salah satu bagian dari sejarah negara Turki adalah sebuah fakta bahwa negara ini dulunya adalah lokasi sebuah kesultanan yang fenomenal, yaitu Kesultanan Ottoman. Tak hanya memiliki sejarah yang panjang, negara ini juga memiliki segudang fakta unik. Berikut ini fakta menarik dari negara Turki. Konsumsi teh di Turki merupakan yang tertinggi per kapita. 96% warga Turki mengonsumsi segelas teh setiap harinya. Jika konsumsi teh tersebut dijumlahkan, maka satu orang di Turki mengkonsumsi 3 kg teh setiap tahunnya. Hampir di seluruh wilayah Turki terdapat kucing, walaupun mereka adalah kucing liar, tapi badannya terlihat gemuk, bersih dan terawat. Hal ini karena kucing-kucing di Turki dicintai oleh masyarakat. Hidup berdampingan dengan kucing-kucing liar memang telah menjadi bagian dari keseharian penduduk di Turki. Saat itu, wilayah Istanbul Turki disebut ibu kota Konstantinopel. Pada masa Kekaisaran Ottoman, kapal yang mendarat di Konstantinopel membawa kucing untuk membasmi hewan hama seperti tikus. Sejak saat itu, kucing-kucing di sana berkembang biak dan jumlahnya semakin banyak. Turki adalah negara yang dikelilingi oleh 3 laut, yaitu Laut Hitam, Laut Marmara dan Laut Ege. Turki terletak dalam jarak 7.000 km dari garis pantai Laut Mediterania. Dengan kondisi seperti ini, maka terdapat iklim kontinental yang terbentang di wilayah dalam dan timur. Istanbul merupakan kota di Turki yang berada pada benua Asia dan Eropa. Penduduk negara Turki berjumlah sekitar 80 juta jiwa. Jika diklasifikasikan berdasarkan umur, penduduk negara ini mayoritas dihuni oleh penduduk yang berusia muda. Penduduk Turki berusia di bawah 30 tahun berjumlah lebih dari 50%. Sedangkan penduduk Turki yang berusia di atas 65 tahun hanya berjumlah sekitar 8,5%. Hal ini dikarenakan 99% penduduk Turki adalah Muslim sehingga jumlah masjid di negara ini mencapai 82.693. Tentunya ini dapat menjadi pengalaman yang luar biasa terkait pengalaman kebudayaan dan agama yang sangat mengesankan untuk dikunjungi. Alfabet Turki terdiri dari 29 huruf atau lebih banyak 3 huruf dari alfabet Latin. Ada banyak tempat wisata di Turki yang menyimpan jutaan cerita dengan arsitektur yang ikonik dan unik, pesona alamnya yang indah, hingga wisata religi yang bersejarah. Selain bisa mengunjungi tempat-tempat yang megah, Anda juga bisa menambah pengalaman dengan menaiki balon udara di Cappadocia, Turki. Ya, balon udara ini menjadi salah satu tempat wisata ikonik yang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Turki memang merupakan negara yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga bisa menghipnotis wisatawan untuk berkunjung ke sana, tak terkecuali warga Indonesia. Ada banyak alasan mengapa Turki menjadi pilihan tempat wisata bagi pelancong dari luar negeri. Salah satunya karena banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Islam kuno yang berdiri di Turki. Banyak tempat wisata di Turki yang menyimpan sejarah mengenai perkembangan beberapa agama dan pengaruhnya terhadap warga dunia. Selain menyimpan jutaan cerita, tempat wisata di Turki juga didesain dengan arsitektur yang sangat unik sehingga menarik perhatian para wisatawan. Sebagian besar tempat wisata di Turki juga sudah layak menjadi destinasi kelas dunia karena dilengkapi dengan infrastruktur yang baik, objek wisatanya unggul, dan sumber daya manusianya pun sudah siap.
Selain itu, letak Turki yang melintasi dua benua, yaitu Eropa dan Asia juga menarik perhatian wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan dari Indonesia. Hal ini juga yang menjadikan Turki sebagai pintu masuk wisatawan Indonesia yang ingin berlibur ke Eropa. Anda juga bisa menikmati daya tarik tempat wisata di Turki berkat keindahan perpaduan antara budaya serta alam Asia dan Eropa yang belum tentu ditemukan di destinasi lainnya. Beginilah kisah negara Islam di Turki, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa ikutilah kami selalu, semoga mendapatkan informasi lainnya. Wassalam.